Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Sari, yang berpura-pura menjadi pacar bohongan dengan CEO muda yang kaya raya bernama Utama. Namun semakin berjalannya waktu, keduanya justru saling jatuh cinta, tapi Sari menahan perasaannya dikarenakan Utama ternyata atasan di kantornya. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Business Proposal. Film dimulai ketika kita melihat Sari sedang bekerja sebagai analisis makanan sekaligus koki di perusahaan BW Food. Di saat itu, Sari sedang membuat makanan untuk diajukan sebagai menu baru di restoran di tempat dia bekerja. Tapi sebelum dia mempresentasikan ke atasannya, Sari meminta teman-temannya untuk menilai makanan yang sudah dia buat. Teman-temannya itu bernama Wulan, Arif, dan Fitri. Enak nggak? Menurut kalian apa yang kurang? Gaji gua. Nih, masakan gue apa yang kurang? Ya Sar, aman kok. Semoga tembus ya. Amin. Oh ya, Diketahui, Sari berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya membuka warung makan ayam bakar di rumah. Sepulang bekerja, Sari selalu membantu ayahnya di warung makan. Sari mempunyai sahabat yang berasal dari keluarga kaya bernama Yasmin. Persahabatan itu terjalin sewaktu mereka kuliah. Di hari itu, di tempat Sari bekerja, akan ada pergantian manajemen yang baru. Yang dimana Pak Bowo selaku pemilik perusahaan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO. Dan akan digantikan oleh cucunya yang bernama Utama, yang akan menjadi CEO yang baru di perusahaan BW Food. Selama ini Utama tinggal di luar negeri bersama saudara angkatnya yang bernama Satrio. Tapi sekarang dia pulang ke Indonesia setelah kakeknya meminta dia untuk menjalankan perusahaan ini. Sewaktu jam istirahat makan siang, Sari mendapatkan pesan dari pria yang dia sukai bernama Adi. Dia ingin mengajaknya bertemu di sebuah restoran. Diketahui, Adi sosok pria yang dikaguminya semenjak kuliah. Walaupun di saat itu Adi sudah mempunyai pacar, tapi Sari selalu berusaha mendekati Adi dengan cara memberikan makanan buatannya. Adi. Sar, pacar gua, Yuna. Halo. Setelah lulus kuliah, ternyata Sari masih mengharapkan cintanya Adi. Ya, walaupun Yasmin selalu mengingatkan agar Sari berhenti mengharapkan cintanya Adi, tapi Sari tetap yakin ke dirinya kalau suatu saat nanti Adi pasti akan mengutarakan cinta ke dirinya. Oleh karena itulah, ketika Adi mengajaknya bertemu di hari itu, Sari sangat senang menerima ajakan Adi. Apalagi sekarang kabarnya Adi sudah putus dengan pacarnya. Jadi, dia semakin berharap kalau Adi akan mengutarakan cinta ke dirinya. Beberapa saat kemudian, Sari sampai di restoran dan di saat itu dia mengira kalau Adi menyambut kedatangannya dengan sangat romantis. Sialnya ternyata Adi tidak menyambut kedatangannya, melainkan dia sedang menyambut kedatangan pelanggan di restoran dan ternyata restoran ini adalah restoran milik Adi yang baru saja dibuka. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia kami. Ini ada 2 kali datang ke sini. Setelah itu Adi mulai mengajak Sari mengobrol sambil memberikan tiket konser musik sebagai ucapan ulang tahunnya Sari. Kemudian Adi meminta bantuan Sari untuk memberikan resep yang pas dari salah satu makanan di restorannya. Nah, di momen ini Adi mengucapkan terima kasih ke Sari yang sudah menjadi inspirasinya untuk membuka restoran ini. Bahkan beberapa makanan yang disajikan di restorannya merupakan makanan yang dulu pernah diberikan oleh Sari sewaktu mereka masih kuliah. Di saat yang bersamaan, Utama dan Satrio sudah sampai di kantor. Kemudian, Pak Bowo mengumpulkan seluruh karyawannya lalu dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO sekaligus mengenalkan cucunya yang menjadi CEO yang baru di perusahaan ini. Di momen ini, Tama menyampaikan ke seluruh karyawannya agar mematuhi 3 hal penting selama bekerja di perusahaan ini, yaitu tidak korupsi, tidak berbohong, dan disiplin. Nah, jika ketiga hal ini terpenuhi, maka dia berjanji
akan memberikan perubahan yang lebih baik untuk seluruh karyawan. Berikan saya 3 hal ini, dan jangan korup, jangan bohong, dan disiplin. Dan saya akan janjikan perubahan yang lebih baik untuk kalian. Setelah selesai mengumumkan perubahan manajemen, kemudian Pak Bowo menanyakan ke Tama hal apa yang akan dia lakukan di hari pertamanya bekerja sebagai CEO. Mendengar hal ini, Tama pun dengan tegas mengatakan kalau dia akan memecat karyawan yang kinerjanya buruk. Jadi dia juga akan menguji kinerja dari karyawannya. Sari dikenal sosok wanita yang cantik, ceria, dan pekerja keras. Dia juga sangat sayang dengan keluarganya. Setelah pulang bekerja, Sari pasti membantu ayahnya di warung makan. Bahkan, Sari jugalah yang membantu membayarkan cicilan hutang-hutang ayahnya di bank. Nah, di malam itu, Sari menghitung sisa hutang ayahnya di bank sebesar 20 juta. Kemudian dia menyampaikan kalau dia akan membantu melunasi hutang tersebut agar ayahnya tidak memikirkan hutangnya lagi. Ya, walaupun ayahnya menolak dibantu olehnya. Tapi Sari tak tega melihat ayahnya menanggung hutang demi anak-anaknya. Jadi, dia berjanji akan melunasi hutang-hutang ayahnya. Di sisi lain, kita melihat Yasmin sedang makan malam dengan seorang pria setengah baya di sebuah restoran. Diketahui pria itu adalah teman ayahnya dan ternyata Yasmin sedang dijodohkan dengan pria itu. Meskipun pria itu sudah tua, tapi dia seorang pebisnis sukses yang kaya raya. Namun di sini, Yasmin merasa tidak nyaman karena dia tahu kalau sedang dijodohkan oleh ayahnya. Di keesokan harinya, terjadi kehebohan di kantor setelah Tama menerapkan peraturan baru untuk seluruh karyawan, yang dimana masing-masing karyawan akan diuji kinerjanya. Jika ditemukan karyawan yang kinerjanya buruk, maka Tama akan memecat karyawan itu. Kepanikan pun mulai dirasakan oleh Sari dan teman-temannya, apalagi di hari itu ada satu karyawan yang dipecat. Tak berapa lama, Wulan dipanggil untuk dinilai kinerjanya. Di momen ini tentu saja momen yang tegang bagi Wulan. Dia takut hasil masakannya tidak seperti ekspektasi dari Tama. Namun untungnya, Wulan lolos dalam penilaian walaupun ada beberapa masukan untuknya agar kinerjanya bisa lebih baik lagi. Setelah menguji beberapa karyawan, kemudian Tama dipanggil oleh kakeknya. Dan terjadilah percakapan di antara mereka, yang dimana ternyata Pak Bowo ingin Tama segera menikah. Nggak usah kerja terlalu serius. Eyang ingin kamu punya istri. Mendengar hal itu, Tama pun menjawab kalau dia masih belum mau menikah karena ingin fokus mengembangkan perusahaan ini. Di samping itu, hingga saat ini Tama belum juga mempunyai pacar. Jawaban dari Tama membuat kakeknya menjadi kesal. Kemudian Tama diminta untuk menemui dan berkenalan dengan seorang wanita pilihan kakeknya, dan ternyata wanita itu adalah Yasmin, sahabatnya Sari. Tama yang tak ingin membuat kakeknya kecewa, lalu dia menuruti permintaan kakeknya untuk menemui dan berkenalan dengan Yasmin. Setelah itu dia mengatur jadwal untuk menemui Yasmin di sebuah restoran. Di sisi lain, kita melihat Yasmin sedang marah ke ayahnya karena sudah menjodoh-jodohkan dirinya, apalagi pria yang dijodohkannya itu usianya sudah tua. Nah di sini, ayahnya Yasmin meminta maaf karena dia memilih pria yang sudah tua untuk dijodohkan. Tapi ayahnya kembali membujuk Yasmin agar menemui satu orang lagi yang bernama Utama. Alasan ayahnya Yasmin menjodohkannya dengan Tama dikarenakan kakeknya Tama adalah teman dekatnya sekaligus rekan bisnisnya. Walaupun di saat itu Yasmin kesal karena dijodoh-jodohkan oleh ayahnya, tapi dia tidak bisa menolak permintaan ayahnya. Hingga akhirnya Yasmin berpura-pura bersedia untuk menemui pria pilihan ayahnya tersebut. Yasmin gak mau dijodohin. Enggak, kalian itu kenalan aja dulu. Namanya aja Tama. Eyangnya itu rekan bisnis papa. Apa yang terjadi dengan Yasmin saat ini lalu dia ceritakan ke Sari. Dia juga mengatakan kalau keinginan ayahnya menjodohkan dirinya dengan seseorang dikarenakan agar bisnis ayahnya tetap terjaga dan berkembang karena setiap pria pilihan ayahnya rata-rata seorang pebisnis yang sukses dan kaya raya. Yasmin yang tak ingin terus-terusan dijodohkan, tiba-tiba dia mempunyai ide
untuk menggagalkan perjodohan ini. Kemudian Yasmin menawarkan pekerjaan ke Sari dan kerjaannya itu adalah Sari diminta untuk menjadi sosok Yasmin dan menemui pria itu. Tapi dia harus membuat pria itu menjadi ilfil dengan sosok Yasmin hingga membuat dia membatalkan perjodohannya. Tawaran pekerjaan dari Yasmin sempat ditolak oleh Sari, tapi ketika Yasmin menyampaikan kalau dia akan membayar sebesar 20 juta, seketika Sari menerima pekerjaan itu. Karena dia sangat membutuhkan uangnya untuk melunasi hutang-hutang ayahnya di bank. Enggak. Itu biang masalah. Lo gak pikirin apa nama baik lo? Nama baik gue. 20 juta. Oke. Sialnya di sini, Sari belum tahu kalau pria yang akan dia temui nanti adalah CEO baru di kantornya. Beberapa hari kemudian, Yasmin mengantarkan Sari ke sebuah restoran untuk menemui Tama. Setelah itu Yasmin menunggu Sari sambil berbelanja di minimarket. Di awal perkenalan, Sari berusaha menjadi sosok Yasmin yang menjengkelkan. Hobinya apa? Cowok. Dia juga mulai bersikap aneh agar Tama tidak menyukai sosok Yasmin. Bahkan Sari menyampaikan kalau dia sebenarnya adalah seorang transgender dan nama aslinya adalah Yanto. Trans. Waktu aku lahir, nama aku bukan Yasmin. Tapi yang Nah, kepanikan pun mulai dirasakan oleh Sari ketika dia melihat kartu namanya Tama. Dan ternyata Tama adalah CEO yang baru di kantornya. Kan saya sudah bilang, jangan bohong. Di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan pertemuan antara Yasmin dengan Satrio ketika mereka berada di supermarket. Di pertemuan ini, Yasmin tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian dia mulai mencari perhatian Satrio, hingga akhirnya dia bisa berkenalan dan setelah itu terjadilah keakraban di antara mereka berdua. Sialnya Yasmin tidak mengetahui kalau Satrio adalah saudara angkatnya Tama, dan ketika mereka saling bertukar kartu nama, dari sinilah akhirnya kebohongan Yasmin terbongkar, hingga membuat Satrio menjadi marah. Kamu Yasmin Munaf? Terus yang lagi sama Mas Tama siapa? Setelah Satrio tahu kalau Yasmin yang asli sedang bersamanya, dia langsung menghampiri Tama yang sedang berada di restoran. Setelah itu Satrio memberitahu ke Tama kalau wanita yang sedang bersamanya bukanlah Yasmin yang asli. Setelah kebohongan Yasmin terbongkar, dia lalu menjelaskan ke Tama alasannya melakukan hal ini dikarenakan dia tak ingin dijodohkan oleh ayahnya. Karena baginya, cinta itu harus tulus dari hati, bukan dari perjodohan seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Yasmin, ternyata Tama juga sepakat kalau dia juga tak ingin dijodohkan. Namun, dia masih penasaran dengan Sari. Lalu dia kembali menanyakan namanya, tapi Sari justru menutupi identitas aslinya. Dan dia mengatakan kalau namanya adalah Gema. Hal ini dia lakukan agar Tama tidak tahu kalau sebenarnya dia merupakan karyawan di BW Food. Nama dia Sari. Gema. Saryawanti. Jadi Beberapa hari kemudian, Sari mempresentasikan masakan kepiting saus Padang ke manajernya. Dia berharap masakannya ini bisa disetujui dan dijadikan menu baru di restoran BW Food. Nah, ketika Tama dan Satrio datang untuk menilai hasil masakan Sari, seketika Sari langsung menggunakan masker agar Tama tidak menyadari kalau dirinya adalah wanita yang sebelumnya dia temui di restoran. Setelah itu, Sari mulai menjelaskan alasan dia mengajukan masakan ini untuk ditambahkan ke menu di restoran BW Food. Dikarenakan makanan kepiting saus Padang masih jarang disediakan di restoran-restoran yang berada di pusat kota. Setelah mendengar penjelasan dari Sari, kemudian Tama mencicipi masakannya dan siapa yang mengira kalau masakan Sari mendapat pujian dari Tama. Dan dia juga menyetujui kalau makanan ini ditambahkan ke menu di seluruh restoran BW Food. Setelah menilai masakannya Sari, di saat itu hampir saja Tama mengenali dirinya. Untungnya, Satrio langsung mengajak Tama keluar karena
di siang itu ada jadwal meeting dengan beberapa klien. Saya kayak pernah lihat Mbak Sari. Tapi di mana ya? Mas, meeting lanjut. Mari semuanya. Baik. Di hari itu, Sari sangat senang karena masakannya mendapatkan pujian dan disetujui masuk ke dalam menu di restoran. Sari juga mendapatkan uang loh dari Yasmin karena sudah membantu menggagalkan perjodohannya. Kemudian uang tersebut dia berikan ke ayahnya untuk melunasi hutang di bank. Akan tetapi, tiba-tiba Sari menjadi sangat marah setelah dia diberitahu kalau adiknya mempunyai hutang di pinjaman online sebesar 100 juta dikarenakan adiknya terjebak di judi online. Reza main judi slot. Terus akhirnya Reza ambil pinjaman online. Sari. Uang 100 juta itu dari mana, Reza? Hutang adiknya itu tentu saja membuat Sari menjadi stres. Dia tidak tahu harus mencari kemana uang sebanyak itu untuk membayar hutang adiknya. Baru saja dia mendapatkan uang untuk melunasi hutang ayahnya. Sekarang dia harus menghadapi permasalahan baru yang dia sendiri tidak tahu harus mencari kemana uang sebanyak itu. Di kondisinya yang sedang bingung, tiba-tiba Tama menghubungi dirinya dan mengajaknya bertemu di salah satu kafe. Nah, di sini Sari menjadi sosok Gema, lalu dia langsung pergi menemui Tama. Sesampainya di kafe, ternyata Tama menawarkan pekerjaan untuk Sari, tapi pekerjaannya itu adalah Sari menjadi pacar bohongan selama 3 bulan. Kemudian Tama menjelaskan alasannya menawarkan pekerjaan ini dikarenakan dia ingin membahagiakan kakeknya, karena selama ini kakeknya mengira kalau dia tidak mempunyai pacar, jadi sekarang dia ingin menunjukkan ke kakeknya kalau dia sudah mempunyai pacar. Di pekerjaan ini, Sari diminta untuk menemaninya berkencan selayaknya orang berpacaran. Dan dia juga akan dikenalkan ke kakeknya. Tawaran pekerjaan tersebut awalnya ditolak oleh Sari dengan alasan dia tidak mempunyai waktu dikarenakan dia disibukkan dengan pekerjaannya saat ini. Tapi ketika Tama menawarkan bayaran tiap kencan sebesar 50 juta, tanpa pikir panjang, Sari langsung menerima pekerjaan menjadi pacar bohongan. Saya nggak bisa kayaknya, Mas. Saya siang itu kerja, ada banyak tanggung jawab. 50 juta tiap kencan? Oke, Terima kasih. sama-sama. Di saat yang bersamaan terjadi perdebatan di antara Yasmin dengan ayahnya, yang dimana Yasmin kesal karena terus-menerus dijodohkan oleh ayahnya. Apalagi Yasmin tahu kalau perjodohan ini dikarenakan hanya untuk kepentingan bisnis ayahnya. Yasmin juga menyampaikan kalau dia ingin mempunyai pasangan atas dasar cinta, bukan karena uang. Oleh karena itulah Yasmin menegaskan kalau dia tidak ingin lagi dijodohkan. Kalau Yasmin nggak mau papa jodohin, mending nggak usah tinggal di sini aja. Oh, Papa begitu mainnya. Mendengar jawaban dari Yasmin, tiba-tiba ayahnya berpura-pura mengancam akan mengusirnya dari rumah jika tidak menuruti keinginannya. Sialnya, Yasmin justru menanggapi hal itu dengan serius. Lalu Yasmin langsung mengemasi barang-barangnya dan dia memilih untuk tinggal di apartemen. Loh, Yasmin, papa itu cuma bluffing, bercanda papa, swear. Love you, miss you. Beberapa saat kemudian Yasmin sampai di apartemennya. Di saat itu salah satu tetangga di sana yang bernama Yuda mengajaknya berkenalan sambil memberikan hadiah berupa lampu hias sebagai tanda perkenalannya. Tanpa rasa curiga, Yasmin pun menerima pemberian dari Yuda. Tak berapa lama setelah memindahkan barang-barangnya, Yasmin kemudian berkenalan ke para tetangga sambil memberikan makanan. Akan tetapi, di saat itu, siapa yang mengira kalau Satrio juga tinggal di apartemen yang sama. Di pertemuan ini, Yasmin kembali meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Lalu dia memberikan Satrio makanan, tapi Satrio menolak pemberiannya dari Yasmin. Kemudian dia juga menolak ketika Yasmin mengajaknya makan malam bersama. Hal inilah yang membuat Yasmin seketika menjadi kesal dan menilai kalau Satrio orang yang sombong. Beberapa hari kemudian, kencan antara Sari dan Tama pun dimulai. Di kencan pertama ini, Tama mengajak Sari ke rumah, lalu dia diperkenalkan ke kakeknya.
Di pertemuan ini, Sari tetap menggunakan identitasnya sebagai Gema. Dan untungnya selama Pak Bowo menjadi atasannya, dia tak pernah berurusan dengan Pak Bowo, sehingga di saat itu Pak Bowo tidak mengenali dirinya. Tapi ketika Pak Bowo melihat Sari, dia justru teringat teman lamanya. Dan Pak Bowo pun mengira kalau Sari anak dari teman lamanya. Wajahmu itu kok kelihatan familiar ya, Batak? Jangan-jangan aku kenal ibumu. Mendengar hal itu tentu saja membuat Sari menjadi panik. Kemudian dia mulai berbohong dengan mengaku kalau ibunya berprofesi sebagai pengacara dan saat ini tinggal di kota Semarang. Untungnya Pak Bowo mempercayai perkataannya Sari. Ibu aku pengacara, Yang. Iya, di Semarang. Bukan begitu. Sorry ya. Enggak, Pak. Setelah itu terjadilah percakapan di antara Pak Bowo dengan Tama yang membahas tentang strategi Tama untuk mengembangkan perusahaan. Di sini Tama menyampaikan kalau dia akan mencari supplier bahan baku yang berkualitas baik dengan harga yang murah dengan cara dia akan mencari 3 supplier dan akan membuka tender ke 3 supplier itu. Dari tender tersebut akan ada salah satu supplier yang akan memberikan harga yang terbaik tanpa mengurangi kualitas barangnya. Jadi hal ini lebih baik daripada terfokus dengan satu supplier saja seperti sebelumnya. Dan hal ini juga akan menghemat keuangan perusahaan untuk membeli bahan baku dan dari penghematan itu nantinya akan digunakan untuk menaikkan gaji seluruh karyawan BW Food. Mendengar hal itu, seketika Sari terkesan dengan perhatian dan kebaikan Tama untuk para karyawannya. Dari pemikiran teman-temannya, kalau Tama sosok bos yang jahat, ternyata dia tidak seperti itu. Justru sekarang dia sedang mengusahakan bagaimana caranya agar seluruh karyawannya bisa sejahtera. Setelah selesai makan bersama, mereka pergi ke konser musik dengan menggunakan tiket yang dulu pernah diberikan oleh Adi. Sesampainya di sana, Sari tiba-tiba merasa sedih. Dia teringat momen-momen ketika dia berusaha meraih cintanya Adi, namun selama 7 tahun dia berharap cintanya Adi, tapi hingga sekarang dia tidak bisa mendapatkannya. Kemudian hal ini dia ceritakan ke Tama, dan siapa mengira kalau tanggapan Tama terkait hal ini menyentuh hatinya Sari. Siapapun orangnya, nggak udah nyanyiin game. Dia tolol banget. Beberapa saat kemudian, hujan turun sangat deras. Di momen ini, Tama tiba-tiba menjadi panik dan sangat ketakutan. Melihat kondisinya Tama, Sari langsung menanyakan ke Satrio dan Satrio pun memberitahu kalau Tama mempunyai trauma ketika hujan. Lalu Satrio meminta Sari untuk menenangkan Tama. Setelah mendapatkan informasi dari Satrio, Sari langsung menenangkan Tama hingga hujan reda. Setelah hujan reda, lalu Tama mengantarkan Sari pulang dan membayar kencan ini sebesar 50 juta. Uang yang didapatkan ini lalu Sari berikan ke ayahnya untuk mencicil hutang adiknya di pinjaman online. Beberapa hari kemudian, Tama kembali mengajak Sari berkencan. Di kencan yang kedua ini, Tama mengajak Sari ke suatu tempat yang dimana tempat itu dulunya adalah bekas restoran milik kakeknya, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Di tempat inilah terlihat keduanya perlahan-lahan mulai jatuh cinta. Di kesempatan ini, Sari menanyakan tentang ketakutan Tama sewaktu hujan deras. Diketahui, dulu sewaktu dia kecil, keluarganya mengalami kecelakaan hingga membuat kedua orang tuanya meninggal. Di saat itu kebetulan sedang turun hujan yang sangat deras. Hal inilah yang membuat Tama hingga saat ini trauma ketika hujan turun. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Tama kemudian dibesarkan oleh kakeknya. Setelah itu Tama juga menceritakan tentang Satrio, yang dimana dulu dia bertemu dengan Satrio dengan kondisi kelaparan. Lalu kakeknya mengajak Satrio makan bersama. Kemudian kakeknya mencari tahu tentang Satrio, dan ternyata kedua orang tua Satrio menitipkannya di panti asuhan. Dan sekarang dia tidak tahu di mana keberadaan kedua orang tuanya. Setelah mengetahui tentang Satrio, lalu kakeknya mengajaknya tinggal bersama, dan semenjak itulah Satrio menjadi saudara angkatnya Tama. Setelah menceritakan tentang dirinya, kemudian Tama menanyakan tentang impian Sari untuk kedepannya. Mendengar hal itu, Sari pun memberitahu kalau impiannya suatu saat nanti dia ingin mempunyai restoran sendiri, namun untuk mengejar impiannya itu dia harus bekerja keras agar bisa mengumpulkan uang dan bisa membuka restoran sendiri.
Nah, ketika mereka sedang makan bersama, tiba-tiba hujan turun sangat deras dan Sari langsung mendekati Tama untuk menenangkannya dari trauma. Tapi di momen ini, Tama justru menyampaikan kalau dia sudah tidak takut lagi dengan hujan semenjak dia mengenal Sari. Kemudian, Tama mengungkapkan perasaannya ke Sari hingga keduanya terbawa suasana dan ingin berciuman. Sekarang, tiap ada kamu, udah gak takut hujan lagi. Pas aku Tapi seketika, Sari menahan perasaannya karena dia tersadar kalau kedekatan ini hanyalah sebatas pekerjaan saja. Di samping itu, Sari juga tersadar kalau saat ini dia sedang berbohong dengan mengaku sebagai Gema, padahal sebenarnya dia karyawan di BW Food. Setelah itu, Sari pergi begitu saja meninggalkan Tama sendirian di sana. Lalu dia pergi ke restorannya Adi karena di saat itu Adi mengundangnya untuk datang ke restoran. Sialnya, di saat itu dompetnya terjatuh. Dan dari sinilah akhirnya identitas Sari diketahui oleh Tama setelah dia melihat isi dompetnya Sari. Sesampainya di restoran, ternyata Adi di saat itu sedang merayakan momen di mana dia baru saja melamar kekasihnya. Setelah itu dia menghampiri Sari untuk meminta bantuan terkait resep masakan di restorannya. Nah, di sini Sari menanyakan ke Adi kenapa dia tidak diundang sewaktu acara lamaran tersebut. Adi pun menjawab kalau dia hanya mengundang keluarga dan teman dekatnya saja. Mendengar hal itu membuat Sari menjadi kecewa. Selama 7 tahun mereka saling mengenal. Dia juga sering membantu Adi terkait resep masakan, tapi ternyata Adi tidak menganggap dirinya sebagai teman dekat. Selama ini Sari juga memendam perasaan cinta dan dia selalu berharap suatu saat nanti Adi akan menyatakan cinta untuknya. Tapi sekarang seketika perasaan itu hilang setelah akhirnya dia tahu kalau Adi hanya menganggap dirinya sebagai teman biasa saja. Setelah meluapkan kekecewaannya ke Adi, lalu Sari pergi dari sana. Di keesokan harinya, lagi-lagi seluruh karyawan di BW Food dihebohkan dengan peraturan baru dari CEO yang dimana seluruh karyawan BW Food dilarang menikah sesama karyawan. Peraturan ini ternyata membuat beberapa karyawan menjadi resah karena mereka ada yang menjalin hubungan dengan sesama karyawan. Tak berapa lama, Sari dipanggil oleh Tama dan dia disuruh mempresentasikan kembali masakan kepiting saus padang buatannya. Nah, di hari itu Tama sengaja menyuruh Sari membuat masakan tersebut. Dan dia juga dengan sengaja menilai masakan Sari tidak sesuai rasanya seperti yang dia inginkan. Sehingga Sari disuruh untuk mengulang-ulang membuat masakan tersebut. Tama sengaja melakukan hal ini sebagai ungkapan rasa kecewanya karena selama ini Sari sudah membohongi dirinya dengan mengaku sebagai Gema. Namun Tama juga tidak bisa membohongi dirinya kalau dia jatuh cinta dengan Sari. Kemudian Tama mencari tahu tentang Sari dan keluarganya dengan mengunjungi rumahnya. Sesampainya di sana, Tama melihat papan iklan yang menunjukkan kalau rumahnya Sari akan dijual. Kemudian ketika dia bertemu dengan ayahnya Sari, Tama malah dianggap sebagai agen properti yang akan menjual rumahnya. Nah, di momen inilah Tama mengetahui tentang kehidupan Sari yang dimana selama ini dia membantu kehidupan keluarganya. Kemudian ayahnya Sari juga menceritakan alasan dia menjual rumah ini dikarenakan untuk membayar sisa hutangnya sebesar 50 juta. Dan dia tak ingin merepotkan anaknya lagi membayar hutang-hutangnya karena selama ini Sari lah yang membantu membayar cicilannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, seketika Tama menjadi tersentuh dengan ketulusan Sari yang membantu keluarganya. Rasa cintanya pun tumbuh semakin besar, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadikan Sari calon istrinya. Di saat yang bersamaan, Yasmin tanpa disengaja menemukan kamera pengintai yang tersembunyi di lampu hias pemberian dari Yuda. Sontak saja hal ini membuat Yasmin menjadi sangat marah, lalu dia menggedor-gedor unit kamarnya Yuda. Tapi di saat itu Yuda tidak ada di tempat. Kemarahan Yasmin didengar oleh Satrio, dan tak berapa lama Yuda datang dan Satrio langsung mengejarnya hingga akhirnya Yuda berhasil ditangkap dan setelah itu Satrio membawanya ke kantor polisi. Selama di kantor polisi, Satrio lah yang membantu Yasmin memberikan keterangan terkait kejahatan Yuda. Nah, di momen ini Yasmin menanyakan lagi sikap Satrio yang cuek terhadap dirinya.
Mendengar hal itu, Satrio pun mengatakan kalau dia sebenarnya suka dengan Yasmin, tapi dia tak ingin berpacaran dan menikah sebelum Tama. Jadi dia ingin melihat Tama bahagia terlebih dahulu, karena selama ini Tama belum juga mempunyai pacar. Di keesokan harinya, Sari dikejutkan dengan ucapan dari Tama, serta uang bayaran kencan sebesar 50 juta, serta dompetnya yang hilang. Nah, dari sinilah kemudian Sari tersadar kalau Tama sudah mengetahui identitasnya. Dia juga merasa bersalah karena selama ini sudah membohongi Tama. Rasa bersalahnya itu pun yang membuat Sari akhirnya di pagi itu mengundurkan diri di perusahaan BW Food. Tak berapa lama, beberapa karyawan mengadakan demo terkait peraturan dilarangnya sesama karyawan menjalin hubungan. Namun Satrio berhasil meredakan demo tersebut dan dia menenangkan para karyawannya dengan menceritakan tentang kondisinya di masa lalu. Yang dimana kedua orang tuanya hidup miskin, mereka bekerja sebagai kuli pasir. Karena kemiskinan itulah dia dititipkan ke panti asuhan. Dari kisahnya itulah peraturan ini dibuat dengan bermaksud agar sesama karyawan tidak menikah dengan sesama karyawan di BW Food. Dikarenakan jika suatu saat terjadi sesuatu di perusahaan ini, kedua pasangan itu tidak terkena dampaknya langsung. Namun peraturan ini dibuat bukan berarti tidak diperbolehkan, hanya saja yang perlu diketahui adalah resiko yang akan terjadi jika terjadi sesuatu antara pasangan tersebut yang akan berdampak ke perusahaan, ataupun terjadi sesuatu di perusahaan ini yang akan berdampak di kedua pasangan tersebut. Dari mendengar penjelasan Satrio, akhirnya seluruh karyawan bisa mengerti maksud tujuan dari peraturan tersebut. Dan mereka yang menjalin hubungan sesama karyawan juga tidak dilarang sepenuhnya. Setelah memberikan penjelasan ke seluruh karyawan, kemudian Satrio menemui Tama. Nah, di sini Satrio meminta izin ke Tama untuk berpacaran dan menikah. Dia meminta izin ke Tama dikarenakan Satrio merasa tidak enak karena selama ini Tama selalu memperlakukan dirinya selayaknya saudara kandung. Oleh karena itulah sebenarnya Satrio tidak ingin mendahului Tama mempunyai pacar. Kemudian Satrio memberitahu kalau dia menyukai Yasmin dan ingin menikahinya. Mendengar hal itu, Tama justru mendukung Satrio menjalin hubungan dengan Yasmin. Tama juga menyampaikan jangan menunda kebahagiaan yang ada di depan mata, hanya karena menunggu dirinya ataupun merasa tidak enak. Setelah itu, Tama mengantarkan Satrio menemui Yasmin. Beberapa saat kemudian, Satrio akhirnya mengungkapkan perasaannya ke Yasmin. Dan Yasmin pun bersedia menjadi pacarnya Satrio. Oh, mau nggak jadi pacar aku? Ya mau lah, pakai nanya. Di sisi lain, Tama kembali ke kantor dan dia mengajak Sari bertemu. Nah, di momen ini, Tama menyampaikan kalau dia marah ketika dibohongi. Oleh karena itulah, dia sengaja menyuruh Sari mengulang-ulang membuat masakan kepiting saus padang. Tapi dia juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri kalau sebenarnya dia menyukai sosok Gema. Kemudian Tama memberitahu alasan dia membohongi kakeknya dengan berpura-pura sudah mempunyai pacar. Dikarenakan kakeknya sedang sakit, jadi dia ingin membahagiakan kakeknya. Setelah itu, Tama mengungkapkan isi hatinya kalau dia jatuh cinta dengan Sari. Mendengar hal itu, Sari pun meminta maaf karena selama ini dia membohongi identitas aslinya. Namun Sari juga mengatakan kalau dia tidak berbohong tentang perasaannya yang juga menyukai Tama. Aku memang bohong tentang Gemma. Tapi rasa sayang aku ke Mas Utama yang gak bohong. Setelah itu sambil memberikan cincin, Tama mengajak Sari menikah dan Sari pun bersedia menikah dengan Tama. Tak berapa lama Pak Bowo datang dan Sari pun meminta maaf karena sudah berbohong. Sambil tersenyum Pak Bowo pun mengatakan kalau dia sangat senang akhirnya Tama mempunyai pasangan dan dia meminta Tama untuk segera menikahi Sari. Beberapa hari kemudian, bekas restoran milik Pak Bowo diberikan ke Sari dan tempat itu dijadikan restoran ayam bakar. Impian Sari selama ini mempunyai restoran sendiri akhirnya tercapai. Hutang-hutang adiknya pun sudah dia lunasi dan rumah ayahnya tidak jadi dijual. Dan film pun selesai.
Film Business Proposal merupakan remake film Korea dengan judul yang sama. Film ini naskahnya ditulis oleh Aditya Mulia dan disutradarai oleh Rako Prijanto. Film tersebut dibintangi Ariel Tatum, Abizar Al-Ghifari, Caitlin Halderman, hingga Ardhito Pramono. Ariel Tatum menjadi versi Indonesia dari karakter yang diperankan Kim Sejong, sementara Abizar mengisi posisi Ah Hyo Suk. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!